Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita masuk ke pembahasan ayat yang ketujuh daripada suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sesungguhnya saya ja'alna menjadikan apa-apa alal ardi di atas bumi zinatan sebagai perhiasan. Laha untuknya linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum mana-mana di antara mereka ahsanu amala yang paling baik prestasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan untuk apa bumi diciptakan adalah sebagai zinah, perhiasan yang sasarannya nanti linabluwahum, sebagai mata uji bagi manusia mana-mana di antara mereka yang paling baik prestasinya. Nah, di sini kita bicara art, ya. Art ini disebutkan dalam Al-Quran kata art, ya, sebanyak 400, ya, 58 kali, ya, 400, ya, 458 kali. Nah, sebutan art itu beda dengan sama, yaitu dalam bentuk mufrad atau tunggal, sebagai pembanding daripada sama yang berbentuk jamak, ya, ini banyak. Nah, kita tahu bahwa dulunya bumi dan langit itu satu, ya. Dulunya bumi dan langit itu adalah satu. Anas samawati wal ardo kanata rotqan fafataknahuma. Itu penggalan ayat di 30 surat Al-Anbiya. Satu. Lalu oleh kuasa Allah dipisahkan, fafataknahuma. Nah, tentu material-material yang dimiliki oleh bumi dan langit bukanlah suatu material yang berbeda. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena dalam perjalanannya nanti, dari mulai perpisahannya sampai kemudian nantinya, katoyis sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Langit itu akan seperti lipatan kertas. Artinya apa? Satu proses di mana hubungan langit dan bumi itu sangat kuat, hingga segala gerakan-gerakan di muka bumi tidak lepas daripada panduan daripada langit, yang sekarang sudah terbukti teknologi satelit misalnya, di mana arus komunikasi bumi tidak lepas dari apa yang ada di langit. Itu sebagai contoh sederhana daripada hubungan langit dan bumi yang begitu kuat. Nah, kemudian kita melihat satu fakta menarik bahwa bumi ini memang di beberapa ayat disebut sebagai kata lain daripada jannah. Artinya memiliki material-material surgawi. Material-material yang bisa membuat manusia itu laksana di surga. Ketika bahan-bahan bumi yang masih mentah itu oleh kecerdasan manusia diolah menjadi bahan-bahan jadi yang sekarang seperti baja, plastik,
aluminium sebagai bahan baku ya daripada atribut orang modern untuk transportasi ya seperti mobil, kereta api, kapal laut, pesawat, bangunan-bangunan itu tidak lepas daripada kandungan material bumi yang oleh kecerdasan manusia diolah sedemikian rupa menjadi bahan-bahan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan standar manusia untuk menjadi makhluk yang berperadaban. Nah, disinilah kemudian bumi sebagai zinah, yaitu perhiasan. Artinya dengan olahan-olahan yang ada hingga menjadi sesuatu yang menarik, maka di sisi kata menariknya itulah material bumi itu menjadi zinah. Siapa yang kemudian memiliki material-material bumi dari mulai mentahnya sampai jadinya, dari mulai hulu sampai hilirnya, tentu mengantarkan yang bersangkutan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Karena apa? Itu semua yang dimiliki menjadi bagian daripada perhiasan, simbol status. Maka berlomba-lomba manusia untuk bagaimana bisa mengolah bumi dengan teknologi yang mereka miliki, bahkan kemudian saling berperang, memperebutkan apa yang ada di bumi, sampai ada istilah negara-negara penjajah, negara-negara terjajah, bahkan kemudian ada istilah oligarki, ada istilah monopoli, ada istilah KKN. Itu tidak lepas dari unsur-unsur ambisi manusia untuk menguasai material-material bumi itu. Maka ayat ini menegaskan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai perhiasan yang apabila orang itu memiliki lalu mengolahnya dengan baik untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, dia akan lulus, prestasinya baik. Sebaliknya kalau kemudian dia memiliki, mengelola untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, bisa jadi orang seperti itu adalah yang buruk prestasinya alias gagal. Alhamdulillahirabbil alamin.